Di tanah Madura, di sebuah kota bernama Bangkalai, hidup seorang ulama besar yang namanya tetap harum hingga hari ini. Namanya Syekh Khalil Bangkalan. Beliau dikenal karena ilmu yang dalam, akhlak yang luhur, dan keikhlasan yang nyaris tak bersuara. Banyak orang datang kepada Syekh Khalil, bukan sekadar untuk belajar kitab, tetapi untuk menenangkan hati dan menemukan arah hidup. Kesederhanaan yang memancarkan wibawa Syekh Khalil hidup sangat sederhana di lingkungan pesantren yang asri dengan bangunan kayu jati dan bambu. Pakaiannya biasa, makanannya sederhana, dan rumahnya jauh dari kata mewah. Namun siapapun yang pernah duduk di hadapannya, di serambi masjid tua dengan arsitektur atap tumpang kayu, akan merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Seolah hati yang gelisah menjadi lebih ringan, dan pikiran yang kusut perlahan diluruskan. Beliau tidak banyak bicara tentang dirinya, tidak pernah mengaku sebagai wali. Bahkan ketika orang-orang membicarakan keistimewaannya, Syekh Khalil justru semakin merendahkan diri, karena bagi beliau, yang penting bukan terlihat mulia, tetapi menjadi hamba yang diterima Allah. Ilmu yang disimpan, adab yang ditampilkan, salah satu ciri Syekh Khalil adalah sikapnya yang sangat menjaga adab. Di tengah hiruk pikuk santri yang mengajem, ilmunya luas, namun jarang dipamerkan. Karomahnya nyata, namun tidak pernah diceritakan oleh beliau sendiri. Para ulama berkata, wali sejati tidak sibuk menunjukkan keistimewaan, karena keistimewaan sejati adalah menjaga keikhlasan. Namun Allah berkehendak lain. Sebagian karomah Syekh Khalil tampak, termasuk saat beliau berjalan dengan tenang melalui pasar tua yang ramai, dengan pedagang tradisional, bukan untuk membesarkan nama beliau, tetapi untuk menguatkan iman orang-orang di sekitarnya. Karomah dalam diam dikisahkan, suatu hari datang seorang santri muda ke Bangkalan. Ia datang dengan niat tulus menuntut ilmu, namun bekalnya sangat terbatas. Di sudut asrama pesantren yang sederhana, hari demi hari ia jalani dengan menahan lapar. Ia tidak mengadu, hanya berusaha bertahan demi ilmu. Pada suatu malam, tanpa sebab yang jelas Syekh Khalil memanggil santri itu ke kediamannya. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Besok pagi, ambillah makanan di dapur. Jangan khawatir." Santri itu terdiam, ia tidak pernah bercerita kepada siapapun, namun Syekh Khalil mengetahuinya. Sejak hari itu, kebutuhannya selalu tercukupi. Bukan karena Syekh Khalil mengetahui segalanya, melainkan karena Allah membuka hijab hati seorang yang ikhlas. Karomah itu hadir dalam diam, tanpa pertunjukan, tanpa pengakuan. Isyarat yang mengubah sejarah. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah hubungan Syekh Khalil dengan muridnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sering terlihat berdiskusi di pelataran masjid yang teduh. Suatu hari Syekh Khalil hanya memberikan sebuah tongkat dan isyarat sederhana. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada penjelasan rinci. Namun para ulama memahami, di balik isyarat itu tersimpan doa, restu, dan amanah besar. Dari isyarat yang tampak kecil itulah lahir perjuangan besar yang kelak menjaga agama dan bangsa. Disitulah tampak jelas karomah Syekh Khalil, mengarahkan masa depan umat tanpa harus menonjolkan diri. Doa yang tidak keras, tapi menembus langit. Dalam kisah lain, orang-orang sering datang mengunjungi gerbang pesantren, memohon doa kepada Syekh Khalil. Namun beliau tidak selalu langsung mengangkat tangan. Seringkali beliau justru terdiam lama, menunduk di mihrab masjid tua, seakan berbicara dengan hatinya sendiri. Doanya tidak keras di lisan, namun hidup di dalam batin. Tak lama setelah itu, berbagai kabar baik datang, perselisihan mereda, urusan dipermudah, dan bencana dihindarkan. Orang-orang yakin, itulah doa orang yang dekat dengan Allah. Dari hati yang bersih, karomah terbesar, akhlak dan keikhlasan. Menjelang wafatnya di lingkungan pesantren yang dicintainya, Syekh Khalil tidak meninggalkan pesan tentang karomah. Beliau tidak berbicara tentang keistimewaan. Pesannya sangat sederhana, jaga niat, jaga adab, dan jangan tinggalkan ilmu. Hingga hari ini, makam Syekh Khalil Bangkalan tak pernah sepi, namun orang-orang datang bukan untuk meminta keajaiban dunia, melainkan untuk mengingat bahwa hidup yang lurus dan ikhlas adalah karomah terbesar. Karomah Syekh Khalil Bangkalan bukan tentang menundukkan alam atau melakukan hal-hal yang mencengangkan mata. Karomah beliau adalah membimbing manusia kembali kepada Allah tanpa suara, tanpa paksaan, dan tanpa ingin dipuji. Dan itulah karomah para wali sejati.